Berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kecintaan salah seorang pemuda terhadap tanah airnya. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Robert Walter Mongonsidi lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1925, tepat di hari kasih sayang atau yang dikenal dengan Valentine. Anak keempat dari ayahnya yang bernama Petrus Mongonsidi dan ibunya bernama Lina Suawa yang berprofesi sebagai petani kelapa. Bote merupakan sapaan Walter saat masih kecil. Bote sejak kecil sudah diajarkan akan pentingnya pendidikan. Dia mengenyam bangku sekolah di Holland Inland School atau dikenal juga dengan nama HIS. HIS merupakan sekolah tingkat SD saat itu dan melanjutkan sekolahnya di Meer Oudtbreed Late Onderwijs atau yang dikenal dengan MULO. Sekolah tersebut setingkat SMP di Manado. Tahun 1942 jadi masa yang sangat berat bagi Walter Mongonsidi. Setelah ibunya tercinta meninggal dunia, Walter tidak terlalu lama larut dalam kesedihan. Bersamaan dengan pundukan Jepang saat itu, dia mulai menimba ilmu di sekolah pertanian yang didirikan pemerintahan Jepang. Serta di saat yang bersamaan, Walter menekuni bahasa Jepang di sekolah keguruan bahasa Jepang. Kedua sekolah tersebut berada di Tomohon. Setelah lulus, dia menjadi guru bahasa Jepang di beberapa wilayah, termasuk di kampung halamannya sendiri. Namun tekadnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi membuat Mongonsidi merantau ke Makassar. Tak lama pasca proklamasi Republik Indonesia dikumandangkan oleh Presiden Soekarno, di kota Makassarlah semangat perjuangannya disemai. Darah mudanya bergejolak begitu tahu Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau yang dikenal dengan NICA, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Sejumlah perlawanan pun sudah dilakukan setelah Serdadu Nika mendarat di Makassar pada 23 September 1945. Tapi perlawanan tersebut lebih bersifat sporadis. Maka singkat cerita dibentuklah Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi atau yang dikenal juga dengan LAPRIS. Pada 17 Juli 1946 oleh figur-figur pejuang seperti Makaraeng Daeng Manjurungi, Ranggong Daeng Romo, Baso Lanto, Daeng Sila Karaeng Loloa, dan Ali Malaka. Walter pun masuk dalam petinggi LAPRIS dengan menjabat sebagai sekretaris. Saat menjadi pejuang inilah Walter mendapat julukan Harimau dari Malalayang. Keberaniannya ketika memimpin serangan ke pos-pos tentara Belanda di Makassar sangat membekas di hati sesama rekan pejuangnya. Contohnya pada Januari 1947 saat pasukan pimpinan Mongonsidi membuat serdadu Belanda kerepotan selama seminggu penuh. Status buronan kelas kakap pun melekat setelah dia melakukan penghadangan terhadap sebuah jeep militer milik Belanda yang saat itu membawa 4 orang prajurit. Saat itu, Walter menodongkan pistol kepada supir jeep yang berpangkat kapten. Seragam dan tanda pangkat si kapten kemudian dikenakan oleh Walter. Lalu mereka mengambil alih jeep tersebut dan masuk ke pos Belanda. Walter pun kemudian memberondongkan senapan dari dalam mobil. Mereka menimbulkan kekacauan besar di pihak Belanda pada saat itu. Dan aksi heroik selanjutnya, saat pasukan Walter terlibat kontak senjata dengan pihak Belanda sekitar Januari 1947. Serangkaian perlawanan yang dipimpin oleh Walter membuat Belanda mengenali sosoknya
dan berkali-kali menggelar razia yang besar-besaran untuk mendapat menangkap Walter. Pada 28 Februari 1947, Walter akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Namun pada 17 Oktober 1947, kawan-kawan seperjuangan Walter berhasil menyelundupkan 2 granat yang diselipkan di dalam roti. Granat pun diledakkan. Walter dan ketiga rekannya kemudian berhasil melarikan diri melalui cerobong asap yang berada di dapur. Setelah berulang kali membuat Belanda kewalahan, Walter kembali diringkus pada 26 Oktober 1948 setelah dikhianati oleh rekan-rekannya. Rekannya tersebut memberikan informasi ke Belanda tempat persembunyiannya. Semenjak penangkapan tersebut, selnya dijaga dengan ketat. Selama di dalam tahanan, dia harus mengalami interogasi yang penuh dengan penyiksaan demi mengorek keterangan rekan seperjuangannya. Namun mulut dari Walter tetap tertutup. Meski mendapatkan penyiksaan, Walter tetap menutup rapat rahasia yang dia ketahui. Usai menjalani proses pengadilan dan masa tahanan yang masuk pada bulan kelima, akhirnya dia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan kolonial pada 26 Maret 1949. Setelah menjatuhi hukuman tersebut, pihak Belanda masih sempat menyarankan kepada Walter mengajukan gerasi agar mendapatkan pengampunan. Setidaknya, Walter dapat lolos dari vonis hukuman mati dengan syarat Walter bersedia bekerja sama dengan Belanda. Tapi Walter tetap tidak mau. Dia memang saat itu telah dikhianati oleh rekannya. Tapi dia sangat anti menjadi pengkhianat. Menurut Walter, menjadi pengkhianat berarti mengkhianati keyakinannya sendiri dan teman-temannya. Selama menunggu maut menjemput di sel tahanan, Walter kian hari mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Selain itu, Walter juga sempat menuliskan sejumlah catatan yang berisi pesan-pesan perjuangan, bahwa dia tidak pernah takut dengan maut demi harga diri dan bangsa. Singkat cerita, hari eksekusinya pun semakin mendekat, namun Den Haag masih saja keras kepala. Kecaman pun sudah dilayangkan langsung kepada Ratu Juliana, sedang Ketua Panitia Tawanan Politik Republik Indonesia saat itu Mr. Tirtawinata belum mau menyerah. Singkat cerita, segala usaha pun berakhir dengan sia-sia. Senin pagi, tanggal 5 September 1949, Walter digiring ke lapangan tangsi dengan raut wajah tenang sambil memegang kitab suci yang menemani hari-hari terakhirnya. Dia masih sempat menjabat tangan regu eksekutor dan meminta mereka untuk menembak setelah diberikan aba-aba oleh Walter. Walter pun kemudian mengambil jarak hanya beberapa meter lantaran menolak memakai kain penutup mata. Tatapannya tertuju dekat ke ujung senapan yang mengarah kepadanya. Semua pasukan tersebut menunggu kata-kata yang bertindak sebagai pembatasnya dengan maut. Suasana pun menjadi hening dan kemudian teriakan mengunsidi memecah ketenangan pagi itu. Merdeka! Tangan kanan Walter memegang Alkitab dan tangan kiri mengepal ke udara setinggi mungkin. Sebelum teriakannya selesai, regu penembak pun melepaskan tembakannya. 9 peluru bersarang di tubuh pemuda yang masih berusia 24 tahun saat itu. Walter pun terjatuh setelah dihujani peluru oleh regu penembak. Dia pun menutup mata di atas Ibu Pertiwi yang dia bela selama ini. Saat membersihkan sel mengunsidi,
Sepucuk surat ditemukan terselip di antara celah dinding oleh petugas. Isinya kira-kira seperti ini. Dengan bantuan Tuhan, aku akan menjalani hukuman mati ini. Aku tidak mempunyai rasa dendam pada siapapun, juga tidak pada mereka yang menjatuhkan hukuman ini. Tetapi aku yakin segala pengorbanan, air mata, dan darah pemuda-pemuda kita akan menjadi pondasi yang kuat untuk tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Sebuah kalimat turut tertera tak jauh dari isi surat. Sepertinya Walter baru saja menambahkan kata-kata di surat tersebut beberapa saat sebelum menemui ajalnya. Kalimat inilah yang masih terngiang sampai saat ini. Setia hingga akhir di dalam keyakinan. Itulah kalimat yang dituliskan Walter secara terburu-buru. Eksekusi mati Walter terjadi saat Indonesia dan Belanda tengah meredakan ketegangan lewat serangkaian pembicaraan damai yang bermuara pada konferensi meja bundar pada 10 November 1950. Jasad Walter dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan, Panaikang, Makassar. Kemudian pada 6 November 1973, Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya. Gelar tersebut diterima oleh ayahnya yang telah berusia 80 tahun saat itu. Seperti itulah kisah dari perjuangan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang bernama Robert Walter Mongoonsidi, yang memiliki semboyan setia sampai akhir dalam keyakinan. Namanya pun sempat diabadikan menjadi salah satu bandara di Kendari, sebelum berubah nama menjadi Bandara Halu Oleo. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.